حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita baca berikutnya barakallahu fiik, yang setorkan nanti matan yang baru, yang matan sebelumnya di murajaah sendiri. Qala al-muallif asbahullah, disimak baik-baik itu. Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah berkata, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Sekarang pembahasan seputar apa? Huruf. Setelah kita menyelesaikan isim beserta pembagiannya, kemudian fi'il beserta pembagiannya dan hukumnya, dan kita ketahui bersama bahwasanya fi'il semuanya mabni, ya kan, kecuali fi'il mudhari'. Itu pun barakallahu fi, karena fi'il mudhari' memiliki dua hukum, ada yang mabni, ada yang mu'arrab. Hukum asal fi'il mudhari' mu'arrab. Mabni kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung, atau kalau bersambung dengan nun apa kemarin? Nunul inas. Adapun isim bagaimana? Hukum asal isim mu'arrab. Kenapa mabni? Karena serupa dengan apa? Ada keserupaan dengan barakallahu fi huruf, baru dia mabni. Mafhum? Asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu kalau menyerupai sesuatu yang lain maka dia mengambil hukumnya. Manakala isim tersebut serupa dengan huruf yang huruf itu mabni, maka isim mengambil hukum huruf yaitu mabni. Mafhum? Sekarang huruf. Apakah huruf itu ada yang mu'arrab? Apakah huruf itu punya mahal dalam i'rab, kedudukan dalam i'rab? Kita katakan semua huruf mabni. La mahala lahu minal i'rab. Itu kaidahnya. Kata beliau di sini, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, dan setiap huruf berhak untuk dimabnikan. Ucapan berhak ini bukan berarti enggak wajib, bahkan wajib gitu ya. Wajib untuk dimabnikan. Wal aslu fil mabni an yusakkana, dan hukum asal mabni itu mabniun ala sukun, itu hukum asal. Karena yang namanya mabni itu enggak butuh harokat sebenarnya. Faham? Harokat itu kan enggak pengaruh. Sekarang antum jumpai sesuatu yang mabni, kemasukan amil ataukah tidak, berubah enggak harokatnya? Sesuatu yang mabni, kemasukan amil ataukah enggak, berubah enggak harokatnya? Enggak berubah. Sehingga sebenarnya apa? Enggak perlu harokat-harokat yang ada itu. Oleh karena itu di sini tekankan bahwasanya hukum asal mabni itu mabni ala sukun gitu loh. Paham belum? Contohnya haula'i. Haula'i di kasrah enggak akhirannya? Antum kasih amil atau enggak antum kasih amil ya haula'i. Paham? Haula'i al-qaumu. Ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, marartu bi haula'i. Seakan-akan harokatnya fungsi enggak? Seakan-akan enggak berfungsi. Paham belum? Oleh karena itu al-muallif Ibnu Malik rahimahullah taala mengatakan di sini, wal aslu fil mabni an yusakkana. Hukum asal mabni mabniun 'ala sukun. Naam. Contohnya, wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dham. Di antaranya mabni al-fathi, kemudian mabniun ala kasri, kemudian mabniun ala dhammi. Contohnya ka'aina, nah ini yang contoh yang mabni ala fathi. Amsi mabniun ala kasri, haitsu mabniun ala dhammi, wasakin dan yang sukun contohnya kam. Kenapa kok enggak diikutkan wa kam gitu loh? Kok harus ada as-sakin? Karena istimewa di sini sukun ini. Kenapa istimewa? Karena hukum asalnya mabni itu di atas apa? Sukun. Yang ditanyakan yang lainnya, kenapa kok mabni aina di situ? Mabni al-fathi kan itu. Kenapa amsi mabni al-kasri? Kenapa haitsu mabni ala dhamm? Kan gitu. Mafhum? Naam. Adapun sukun hukum asalnya memang mabni al-sukun. Hukum asal bina itu al-aslu fil bina mabniun ala sukunan itu. Hukum asal mabni di atas sukun, sehingga karena ada keistimewaan itu akhirnya apa? Barakallahu fiik, disebutkan lagi wasakinu kam. Dan yang mabniun ala sukun contohnya kam. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qaluhu kullu harfin mustahiqqun lil bina ay jami'ul huruf mabniyatun. Maksudnya semua huruf itu mabni. Faham? Mungkin ada yang mengkritik,
Wa qad intaqadu Ibnu Malik rahimahullah, sungguh mereka mengkritik, intaqadu mengkritik. Mengkritik Ibnu Malik rahimahullah fi qaulihi, itu pada ucapan beliau, wa kullu harfin mustahiqqun. Nah, yang mereka kritik ucapan mustahiqqun. Seakan-akan enggak wajib, cuman berhak saja. Huruf itu berhak untuk mabni, bukan wajib mabni itu loh. Padahal yang kita ketahui selama ini huruf mabni atau enggak? Wajib enggak? Wajib. Nah, yang dikritik ucapan mustahiqqun ini. Haitsu qalu, yaitu ketika kritikan mereka apa, barakallahu fiik, mereka mengatakan innal istihqaqa la yata'ayyanu minhul haqqu. Penting ini. Mereka mengkritik ucapan Ibnu Malik, ucapan yang mana? Mustahiqqun. Haitsu qalu, yaitu dengan ucapan mereka innal istihqaqa, bahwasanya keberhakan, istihqaq cuma berhak. La yata'ayyan minhul haqqu. Berarti apa? Tidak mengharuskan dia itu berhak. La yata'ayyan minhul haqqu, maksudnya tidak memastikan, tidak mengharuskan dia itu berhak. Cuman berhak tok. Belum, si fulan berhak mendapatkan hadiah. Tapi apakah pasti dapat hadiah? Tidak, cuma berhak saja. Huruf ini berhak mabni, tapi apakah pasti mabni? Belum tentu. Nah, makanya yang dikritik ucapan istihqaq itu. Paham ya? Bahwa istihqaq keberhakan itu ucapan berhak, la yata'ayyan minhul haqqu, tidak bisa memastikan dia itu berhak. Maksudnya tidak bisa memastikan dia itu dapat haknya gitu loh. La yata'ayyan minhul haqqu maksudnya tidak bisa memastikan dia itu mendapatkan apa haknya. Ini kritikannya di situ. Paham loh sisi kritikannya? Contohnya anak ngomong ini, si fulan itu berhak mendapatkan bantuan. Tapi apakah harus dapat bantuan? Pasti dapat bantuan? Tidak kan? Tidak, itu loh. Nah, ini dikritik. Huruf kan mabni, jelas, wajib itu loh. Kok ada lafaz berhak, itu loh. Faqad yastahiqqul insanu syai'a wa la yu'tahu, ya kan? Faqad yastahiqqul insanu asy-syai'a wa la yu'tahu. Kadangkala seseorang itu berhak mendapatkan sesuatu tapi enggak dikasih. Wa la yu'tahu, enggak dikasih dia. Paham belum? Si fulan ini sangat layak atau berpotensi mendapatkan bantuan. Berhak mendapatkan bantuan, tapi apakah pasti dapat ya? Belum tentu. Nah, itulah yang dikritik. Huruf berhak untuk mabni, tapi apakah pasti mabni? Belum tentu dengan ucapan itu. Mafhum? Lebih baiknya kalau beliau mengucapkan bahwasanya apa? Kullu harfin mabniyun, langsung itu Setiap huruf mabni, ya kita lihat. Wal harfu mabniyun, sedangkan huruf itu mabni. Walihada yaqulun, oleh karena ini mereka mengatakan lau qala kullu harfin mabniyun lakana aswaba. Masyaallah. Kalau seandainya Ibnu Malik mengatakan kullu harfin mabniyun, setiap huruf pasti mabni, niscaya itu yang lebih benar. Itu kalau kritikannya. Yang namanya kritikan itu ada 2 poin. Imma kritikannya itu disalurkan, atau dia barakallahu fiik mengkritik tapi kritikannya nanti dilemahkan lagi. Dilemahkan dalam artian dikasih solusi. Bisa jadi barangkali beliau itu lupa. Bisa jadi beliau itu lupa. Bisa jadi yang beliau inginkan itu ini gitu loh. Jadi itu ada solusi yang lain. Jadi kritikan tadi seakan-akan enggak berlaku gitu ya. Itu yang kedua. Kita lihat di sini. Walakin lana an naqula difa'an Ibnu Malik, ya kan? Akan tapi kita masih bisa membela, untuk mengatakan dalam rangka membela Ibnu Malik, innahu yahtamilu an yakuna qalaha an qasdin. Lihat ini. Ada 2 ihtimal. Sesungguhnya beliau Ibnu Malik yahtamilu, ada kemungkinan an yakuna qalaha, dia itu mengucapkannya an qasdin. Mengucapkannya itu karena memang keinginan dia, sengaja mengucapkan seperti itu. Itu ihtimal pertama. Wa yahtamilu an yakuna qalaha an ghairi qasdin, dan ada kemungkinan juga an yakuna qalaha, dia mengucapkannya an ghairi qasdin, bukan karena keinginan dia. Mafhum? Mafhum Abdullah? Jadi pantun itu kan kadang-kala ngerusak apa? Ngerusak tatanan kaidah gitu loh. Seharusnya tanwin enggak tanwin. Seharusnya enggak boleh tanwin ditanwin. Nah, ketika dia mentanwin keinginan dia atau bukan gitu loh. Belum. Kalau secara kaidah enggak boleh, tapi karena ada mungkin faktor untuk meluruskan timbangan pantun atau yang semisalnya, kita lihat. Fa in kana qalaha an ghairi qasdin, kalau seandainya beliau mengucapkannya bukan karena keinginan dia, walakin hadza huwa alladhi tahayya lahu li ajli wazn. Akan tapi inilah yang apa? Inilah yang dia persiapkan, tahayya, yang beliau persiapkan lahu untuknya, li ajlil wazn, dalam rangka untuk meluruskan timbangan pantun. Faham? Coba kita lihat. Wa kullu harfin mabniyun, kurang tepat.
Kalau kita hilangi mustahiqun, wa kullu harfin mabniyun wal aslu mabni an yusakkana. Cocok enggak gitu, Abdurrahman? Enggak cocok. Makanya untuk meluruskan timbangan pantun, beliau kasih lafaz mustahiqun gitu loh. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Lihat itu. Itu pun lil bina, hilangkan hamzahnya. Seharusnya lil bina'i kan? Ya enggak? Nah, karena untuk meluruskan pantun seperti itu. Nah, seperti itu. Bisa pahami? An yusakkana, alif apa itu? Seharusnya enggak ada alifnya, karena pantun ada alif di situ. Untuk qawafi, min li ajlil qawafi. Kami untuk meluruskan akhir-akhir pantun biar nampak indah. Mafhum soal ini? Lanjutkan lagi, perhatikan. Waqad ulima anna al-hurufa fa innahu qalaha li ajli wazn. Maka sesungguhnya beliau mengucapkan karena dalam rangka untuk apa? Untuk timbangan pantun tersebut biar indah dan cocok. Waqad ulima anna al-hurufa mabniyatun, dan sungguh telah diketahui bahwasanya huruf-huruf semuanya mabni. Walihada fa innal isma minhu mu'rabun wa mabniyun. Oleh karena ini, maka sesungguhnya isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wal mabni huwa alladhi yusyarikul harfa. Lihat ini. Maka isim yang mabni itu adalah yang apa? Yang berserikat dengan huruf. Benar kan? Isim itu dikatakan mabni karena serupa dengan huruf. Fa idza kana ma syabahul harfa min al-asma' mabniyan, kata beliau, maka apabila sesuatu yang serupa dengan huruf itu dari kalangan isim itu mabni, sesuatu dari kalangan isim itu ketika serupa dengan huruf itu mabni, fal harfu min babi aula, maka hurufnya itu sendiri lebih pantas untuk mabni. Paham belum? Ada sesuatu yaitu isim, ketika serupa dengan huruf aja isim mabni, apalagi hurufnya gitu loh. Ya pasti mabni. Bisa dipahami Hasan? Ayo. Fala budda an yakuna mabniyan, maka pasti harus mabni huruf tersebut. Paham? La budda itu kadang-kala antum artikan pasti atau harus artinya sama. Paham ya? Ya cuma disesuaikan. Fa in qulna, jika kami atau jika kita katakan innahu qalaha an qasdin, beliau itu mengucapkan dengan sengaja, keinginan dia. Fayakunu qasadahu, fayakun qasada biqaulihi, maka menjadilah beliau menginginkan dengan ucapannya mustahiqun lil bina anal harfa mabniyun binaan yastahiquhu. Itu maknanya. Kalau beliau ternyata sengaja mengucapkannya itu di dalam pantun wal asru nam wa kullu harfin mustahiqun lil bina, beliau sengaja mengucapkan kayak gitu susunannya. Maknanya apa kita lihat ini? Anal harfa mabniyun binaan yastahiquhu. Bahwasanya huruf itu dia mabni dengan apa? Dengan mabni yang yastahiquhu, yang layak dan pantas untuknya. Paham belum? Nah, jadi memang dia itu layak dan pantas untuk mabni itu loh. Enggak ada pilihan lain. Fa yakunu fi qawli mustahiqun faidatan. Berarti menjadilah ucapan mustahiqun ada dua faedah di situ. Pertama, al faidatul ula, faedah yang pertama, bayanu annahu mabniyun. Penjelasan bahwasanya huruf itu mabni. Al faidatus tsaniyah, faedah yang kedua, bayanu annahu mabniyun an istihqaqin. Berarti ini bahwasanya dia itu mabni karena memang apa? Berhak. Paham ya? Nah, disebabkan karena dia istihqaq, berhak gitu loh. Paham belum? Wa hina idzan la ahad yamna'uhu min akhdhi haqqih. Ya enggak? Karena dia itu berhak mendapatkan haknya. Wa hina idzan, maka pada waktu itu pula tidak ada seorang pun yang boleh menghalang-halangi apa? Nah, untuk mengambil haknya. Paham ya? Seperti itulah ahad yamna'uhu, enggak ada seorang pun yang menghalang-halangi dari apa? Dari mengambil haknya. Paham ya? Buktinya apa? Haknya kadang-kala diambil oleh siapa? Isim, karena serupa. Itu mabni. Fala khasban yamna'uhu, maka tidak ada musuh yang menghalang-halanginya. Li'annahu innama la yastahiqu an yu'rab, karena memang huruf itu sendiri tidak berhak untuk di-i'rab. Mana ada huruf mu'rab? Ja'a min, ja'a minun, ra'aitu minan, martu biminin, enggak ada. Min ya min gitu loh. Mafhum? Ja'a haula'u, ra'aitu haula'a, martu bihaula'i, enggak ada. Mafhum? Karena dia tidak berhak untuk di-i'rab. Li'annal i'raba innama yuqsadu bihi bayanu atharil 'amil, masyaallah. Dikarenakan i'rab itu innama yuqsadu, hanya saja diinginkan bihi dengannya apa? Tujuannya i'rab itu bayanu atharil 'amil, menjelaskan pengaruh. Athar itu pengaruh ya? Pengaruh amil, pengaruh amil tersebut. Pengaruhnya apa? Jaa ra'aitu sama bi. Jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Amilnya nampak enggak itu amilnya? Nah, ada pengaruhnya enggak? Amilnya terpengaruh enggak? Ada pengaruhnya. Buktinya apa? Mempengaruhi isim.
Jaa dari Zaidun marfu', ra'aitu dari Zaidan mansub, ya enggak? Maratu bi Zaidin, ba-nya jadi apa? Menjadikan Zaidan majrur. Berarti ada pengaruh kan? Itulah i'rab. Sedangkan mabni wal harfu la tu'assiru fihi al-awamil syai'a, masyaallah. Sedangkan huruf, maka amil-amil itu tidak bisa memberikan pengaruh sedikit pun terhadap huruf. Coba antum perhatikan, huruf antum masukin amil, enggak ada pengaruh sama sekali. Paham ya? Respon enggak ada respon itu untuk berubah. Ya kayak gitu mabni, tetap dalam satu keadaan. Paham ya? Li ghairi amil. Tanpa amil pun dia tetap dalam satu keadaan, dimasukkan amil pun dia tidak berubah sama sekali. Itulah huruf. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Jangan sampai gagal paham ya. Itu bedanya. Kalau i'rab didatangkan itu untuk apa tadi? Untuk menjelaskan pengaruh daripada amil tersebut. Berarti amilnya berfungsi. Tapi kalau amil masuk pada huruf enggak berfungsi sama sekali. Gitu loh. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, idzan jika demikian, fala hajata ila kaunihi mu'raban, maka enggak perlu lagi. Enggak perlu lagi barakallahu fiik. Keadaan dia itu dikatakan mu'rab, enggak perlu lagi. Kenapa? Fahuwa mustahiqqun lil bina. Dikarenakan sesungguhnya dia itu memang berhak untuk mabni, itu huruf. Faswabu, maka yang benar, annahu laisa hunaka i'tiradun ala Ibnu Malik taala. Yang benar bahwasanya di sana tidak ada kritikan, i'tirad. Tidak ada kritikan. Untuk Ibnu Malik rahimahullah taala, karena semuanya bisa disolusikan. Bisa dipahami? Cuman kalau ada orang yang mengkritik, mungkin aja yang namanya murid, pelajar itu kan ada yang jenius, serius, fokus, kemudian kritikus. Kritikus suka mengkritik gitu loh. Wah, ini masa huruf enggak harus mabni tapi berhak mabni. Berhak itu berarti mengharuskan apa? Berhak itu berarti bisa ada kemungkinan dia bisa mabni, bisa enggak itu loh. Seperti orang dikatakan si fulan berhak mendapatkan harta, bisa dapat bisa enggak itu loh. Itu kalau kritikus kayak gitu. Sedikit kritik langsung itu modelnya. Tapi kalau mau dikasih solusi bisa. Yang diinginkan oleh beliau itu adalah ini gitu loh. Mafhum? Nah, seperti banyak kan kita jumpai dalam matan jurumiyah itu, sudah mabni min ghairi tanwinin lagi. Ada lafaz itu kan, mabniun ala apa gitu, kemudian min ghairi tanwinin. Ya kan? Mabni tanpa tanwin. Lalu mabni enggak ada tanwin. Kalau mau dikritik itu, ini mabni pakai tanwin, enggak perlu ini ucapan min ghairi tanwin ini. Nah, mabni enggak perlu, enggak harus sama, kalau mabni enggak akan ditanwin. Bisa dipahami? Kita katakan mungkin saja yang diinginkan oleh Ibnu Ajurum itu hanya memperkuat benar-benar mabni tanpa tanwin itu loh. Itu kalau yang enggak kritik, yang kritik sudah mabni itu ya pasti enggak tanwinan itu. Karena ada enggak mabni tanwin? Enggak ada, mabni enggak boleh tanwinan itu. Naam. Wa khulasatul kalam, inti pembahasan atau pembicaraan ini intinya anna jami'al huruf mabniyatun sawa'un kanat ala harfin wahid. Bahwasanya semua huruf mabni, baik itu huruf yang diletakkan dalam satu huruf saja, harfun wahid, am ala harfain, atau dua huruf, terdiri dua huruf, aw ala salasa, atau terdiri dari tiga huruf, am ala arba'ah, atau terdiri dari empat huruf, ala harfun wahid, contohnya yang terdiri dari satu huruf, misal lam. Paham belum? Al-qalamu li Zaidin. Perhatikan, al-qalamu li Zaidin, pena itu miliknya Zaid. Lam di situ. Satu huruf atau dua huruf? Lam, satu huruf atau dua huruf? Al-qalamu li Zaidin. Lam di situ satu huruf atau dua huruf? Satu aja. Cuman kalau antar dengan wali dan gitu ngomongnya keliru. Walam. Mohon. Naam. Kemudian contoh yang kedua, wal ba. Ya kan? Katabtu bil qalami. Ba, berapa huruf itu? Ba. Satu. Kalau antum mengira dengan wal bi itu keliru. Wal ba namanya sebutkan. Kita lihat lagi, simak. Wa ala harfain misal min wa hal wa bal. Dua, min, hal, bal. Dua-dua semuanya itu. Wa ala salasah, dan contoh huruf yang tersusun dari tiga huruf. Misal ila. Berapa huruf itu? Ila? Tiga, hamzah, lam, kemudian apa? Alif maksurah. Wa ala, tiga juga. Bala, tiga juga. Wa ala arba'ah, empat. Misal kalla, kaf. Kemudian apa? Lamnya double sama alif, empat. Wa halla, ha, sama lam double dua sama alif lagi. Mafhum? Itu semuanya mabniyun. Nah, fal muhim, yang terpenting kata beliau,
Anna jami'al huruf mabniyatun, itu ini diulang-ulang lagi biarin. Yang paling terpenting bahwasanya semua huruf itu mabni. Fataqulu masalan, maka engkau katakan sebagai contoh, min harfu jarrin mabniyun 'ala sukun. Ada mahalnya enggak? La mahala lahu minal i'rab. Wa taqul saufa harfu mudhara'atin. Kenapa kok harfu mudhara'atin ini? Karena dia termasuk tanda fi'il mudhari'. Enggak masuk kecuali hanya pada fi'il mudhari'. Mana ada saufa masuk pada fi'il madhi? Berarti kan mana ada saufa masuk pada fi'il madhi? Mana ada saufa masuk pada fi'il amr? Enggak ada. Saufa masuknya hanya pada fi'il mudhari' saja. Ada enggak Abdullah? Saufa idrib ada enggak? Abdullah, saufa idrib enggak ada. Saufa saqata enggak ada. Masuknya hanya pada fi'il mudhari' saja. Makanya disebut harfu mudhara'atin mabniyun 'alal fathi. Wa illa kalau antum mau dirinci lagi, harfu taswifin. Ini itu taswif. Istiqbalin. Naam. Wa taqullan harfu nasbin mabniyun 'alal sukun. Naam. Wa halil hurufi mahallun min al-i'rab. Ini pertanyaan ini, lihat ini biar nanti antum mau tanya langsung bisa jawab. Tidak perlu ragu lagi. Apakah huruf-huruf itu punya kedudukan di dalam i'rab? Punya kedudukan dari bagian i'rab tersebut? Punya atau tidak? Al-jawab la. Jawabannya tidak. Kullul huruf laisa laha mahallun min al-i'rab. Semua huruf dia tidak punya kedudukan, tidak punya bagian sedikit pun dari i'rab. Fataqul min. Maka engkau katakan min harfu jarrin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Mafhum? Hasan? Itu mudah sekali. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Satu lagi. Qauluhu wal aslu fil mabni an yusakkana, ucapan beliau bahwasanya hukum asal mabni itu mabni al sukun. Qala mubayyinan, beliau mengatakan dalam keadaan mubayyinan, menjelaskan halil aslu fil bina al harakah awis sukun. Penting ini. Sekarang hukum asal mabni itu harokat atau sukun? Sukun kan enggak dihitung harokat katanya. Paham belum? Hukum asal mabni itu harokat atau sukun? Wal jawab al aslu fil mabni an yusakkan. Jawabannya hukum asal mabni itu sukun, disukun. Li'annahu la hajata ila an nuharrikah, karena enggak perlu lagi untuk diharokatin. Ngapain diharokatin? Lalu dikasih harokat aja enggak berubah. Paham belum? Kalau mabni itu dikasih harokat berubah enggak harokatnya? Enggak berubah. Haitsu innahu la yakhtalif ikhtilafil awamil. Dikarenakan dia tidak akan mengalami perbedaan dengan perbedaan amil-amil yang masuk. Lihat itu. Ya enggak? Ya sukun atau cukup itu loh hukum asalnya. Fahina idzan yakunul aslu fihi as-sukun, maka pada waktu itu pula lah bahwasanya hukum asal daripada mabni itu mabni as-sukun. Mafhum? Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Walidzalika la taqul, oleh karena itu jangan engkau katakan al-mabni 'ala sukun, limadha buni 'ala sukun. Ini keliru pertanyaan ini. Mabni di atas sukun, kenapa ya? Kok mabni 'ala sukun? Karena asal, hukum asal itu la yus'al, al-asl la yus'al wa inna ma yus'al idza kana kharaja 'anil asl. Paham? Dan jadi nanya, kenapa ya kok mabni 'ala sukun? Kenapa ya? Limadha buni 'ala sukun? Kenapa kok dimabnikan atas sukun? Li'annahu al-asl, lihat ini. Dikarenakan itu hukum asal. Lakin ma buniya 'ala ghairi sukun, tapi kalau ada dijumpai kok dimabnikan bukan di atas sukun, fa innahu yus'al 'anis sabab, barulah ditanya tentang apa? Sebabnya. Limadha buniya 'alal fathi? Kenapa kok dia dimabnikan 'alal fathi? Limadha buniya 'alal dhamm? Kenapa dimabnikan di atas dhamm? Misal darabu. Darabu fi'lun madin mabni 'alal dhammi. Kenapa kok mabni 'alal dhammi? Litisalihi. Jawabannya al-jawab litisalihi bi wawil jamaah. Karena dia bersambung dengan wawu al-jamaah. Bisa dipahami enggak nih? Jadi antum kelirunya ngatakan gini, kenapa ya kok mabni 'ala sukun? Itu keliruan nanya kayak gitu. Kenapa keliru? Karena itu asal, hukum asal la yus'al. Wa inna yus'alu idza kana kharaja 'anil asl. Isim kenapa mu'rab isim itu? Kenapa mu'rab isim?
Oleh anu asal. Wal asal yus'al, ditanyakan itu kalau keluar dari asal. Kenapa isim ini kok mabni ya? Kenapa kok isim istifham ini mabni ya? Itu tanyakan. Karena apa? Sudah keluar dari asal. Kalau asal la yus'al. Jadi kaidahnya al aslu la yus'al. Wa inna ma yus'alu idza kana kharaja anil asl, itu kaidahnya. Paham? Al aslu la yus'alu. Wa inna ma yus'alu idza kana kharaja anil asl. Hukum asal enggak ditanyakan, hanya saja ditanyakan itu kalau keluar dari hukum asalnya. Mafhum soalnya nih? Rahman. Naam, seperti itu. Kenapa fi'il mudhari' kok mu'rab Abdullah? Karena asalnya ditanyakan kenapa ini fi'il mudhari' kok mabni itu. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah.